Sahabat Roket semua, apa kabar? Saya berdoa kita semua tetap semangat karena Tuhan tetap menyertai dan bersama-sama dengan kita. Entheos. Dalam masa-masa kita masih banyak di rumah, salah satu tugas kita adalah tetap belajar. Makanya disebut dengan masa belajar di rumah. Bahkan ada kemungkinan proses belajar di rumah ini masih akan terus berlangsung hingga bulan Juni nanti. Nah, saya ingin kita semua tidak kehilangan kesempatan yang penting ini. Jangan sampai masa-masa banyak berada di rumah membuat kita kemudian justru jadi lebih banyak malas, tiduran, cuman main game. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa ada satu tugas penting yang kita miliki selama masa ini adalah tetaplah belajar. Saya mau ajak kita melihat apakah belajar itu sesuatu yang penting dalam cara pandang Tuhan. Apakah Allah memang kepingin kita belajar? Ada orang yang berkata begini, tidak usah belajar, kalau mau ujian cukup banyak berdoa saja. Begitukah? Mari kita lihat apa rencana Tuhan soal belajar ini sendiri. Ulangan pasal 4 ayat 5 dan 6. Ulangan pasal 4 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata, ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu. Tuhan mengajarkan, artinya kita semua harus belajar sesuatu. Aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sahabat Roket semua, dari ayat firman Tuhan yang kita baca, kita melihat bahwa Tuhan punya rencana pada waktu itu untuk orang Israel. Mereka bukan hanya diproklamirkan menjadi bangsa milik kepunyaan Allah, menjadi sebuah bangsa yang hanya rohani saja, dikenal bangsa yang rohani, tetapi Allah sedang punya rencana untuk memproklamirkan umatnya, bangsa Israel waktu itu, dengan sebuah atribut yang sangat luar biasa, yaitu Allah ingin bahwa bangsa ini dikenal sebagai umat yang bijaksana dan berakal budi. Alkitab bahasa Inggris menggunakan kata full of wisdom and full of knowledge, penuh dengan kebijaksanaan dan penuh dengan pengetahuan. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah punya rancangan buat setiap hidup kita, anak-anak Roket. Bukan cuma menjadi anak-anak yang rohani, tetapi Allah ingin memperkenalkan anak-anaknya, menyatakan anak-anaknya kepada dunia dengan sebuah kualitas bahwa mereka anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang terkenal bijaksana dan berakal budi. Mohon maaf, saya salah satu orang yang mungkin agak kurang percaya bahwa kalau ada anak Tuhan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kemudian maaf kata goblok. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata takut akan Tuhan adalah awal mula semua pengetahuan dan hikmat. Jadi mari tangkap pesan penting pada saat ini, bahwa Allah punya rencana bukan hanya sekedar menyelamatkan kita dan hidup kekal di surga nanti, tetapi Allah sedang punya rencana ingin memperkenalkan, menyatakan anak-anaknya kepada dunia sebuah kualitas, yaitu sebagai kualitas generasi yang bijaksana dan berakal budi, full of wisdom, full of knowledge. Jadi apa artinya? Bisakah full of wisdom and full of knowledge itu hanya diperoleh dengan kita diam saja? Tentu tidak. Itu hanya bisa dimiliki ketika kita melakukan satu hal yang namanya belajar.